Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat harapan dimanapun Anda berada. Semoga pagi hari ini dalam keadaan sehat ya, dalam keadaan semangat. Segala aktivitas yang akan sahabat harapan lakukan ini semoga berjalan sesuai harapan dan juga sesuai keinginan. Jangan lupa teman-teman subscribe di channel YouTube-nya Las Harfa @lasharafan2fa, kemudian juga follow di akun media sosialnya di Instagram, Twitter, Facebook, dan juga TikTok. Sudah hadir di pagi hari ini luar biasa, di tengah kesibukan beliau yang luar biasa dahsyat ini teman-temannya masih bisa menyempatkan untuk sama-sama hadir di studio podcast Las Harfa. Langsung saja akan Faiz sapa-sapa narasumber Faiz di pagi hari ini. Beliau adalah Ustadz Altof Syauqi Iqbal Saifani MPD yang merupakan pimpinan Pondok Tahfidz La Roiba. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Mungkin bisa disapa-sapa dulu ini Ustadz penonton kita. Assalamualaikum. Nah, gimana ya? Pokoknya hari ini stay tune untuk mengetahui tentang sejauh mana La Roiba berkomitmen untuk mencetak generasi Quran. Masya Allah, luar biasa. So, teman-teman selama 30 menit ke depan juga Faiz bersama dengan Ustadz Altof ya. Tema kita di pagi hari ini di mana komitmen Pondok Tahfidz La Roiba dalam mencetak generasi penghafal Al-Quran. Tapi sebelum jauh Faiz bertanya soal Pondok Tahfidz La Roiba, mungkin Pak Ustadz bisa dijelaskan ini pondok dari kapan berdiri, sudah melahirkan berapa banyak alumni dan seperti apa Pak Ustadz, silakan. Baik, ya, bismillah. Jadi pesantren La Roiba ini kita bangun tahun 2003 ya, dengan izin Allah. Jadi waktu pendirian tahun 2003 itu ya, kita selaku pendiri ya, itu bingung untuk menentukan sebuah nama. Biasanya kan nama ini mencerminkan ke depan. Betul. Begitu kan Kang Faiz ya? Maka dari situ ya kita beristikharah, ya, muncullah satu nama namanya La Roiba. Nah, itu kita ambil dari surat Al-Baqarah ayat kedua. Siap. Ya, dzalikal kitab la raiba, bahwa itulah Al-Qur'an yang tidak ada keraguan di dalamnya. Nah, begitu. Maka terbentuklah pesantren La Roiba tahun 2003 ya. Kemudian La Roiba juga alhamdulillah baru kemarin Kang Faiz alhamdulillah sudah ada satu santri kita yang telah menyelesaikan hafalan Al-Qur'annya 30 juz untuk jenjang SMP lah. SMP selesai. Itu khotimin kita yang ketiga. Masya Allah. Begitu. Siap, ya. Dahsyat. Ustaz, tentu dalam setiap pondok tahfidz ada standar yang diterapkan, ada peraturan dan lain sebagainya. Kalau di pondok tahfidz La Roiba ini seperti apa proses belajar mengajarnya Ustaz, dari jam berapa sampai jam berapa? Kegiatan aktivitas sehari-harinya seperti apa? Untuk kegiatan aktivitas kita ya, rutin kita itu dari bangun tidur ya, kita murojaah ataupun isti'dad lil hifdz, persiapan untuk menghafal. Jadi sebelum subuh mereka kan kita bangunkan tahajud, kemudian mereka persiapan buat menghafal ataupun murojaah. Ketika nanti setelah subuh mereka wajib setoran dan takdim kepada ustadznya. Siap. Gitu. Itu sesuai dengan tingkatan ataupun kelompoknya. Nanti ada 3 kelompok untuk kelompok Al-Qur'annya sendiri Kang Faiz gitu. Kemudian dilanjut setelah itu di waktu duha mereka juga hafalan lagi. Siap. Nah, setelah itu baru di waktu maghrib dan waktu isya itu murojaah. Jadi kalau bisa kita lihat pembagian waktunya ada 3 waktu itu dengan asatid, dengan ustadz, dan 2 waktu mereka untuk murojaah pribadi. Begitu kurang lebih. Jadi memang ini aktivitasnya memang luar biasa, sangat bermanfaat ya Ustaz. Tidak ada waktu yang terbuang sia-sia, tiap hari murojaah, dan alhamdulillah dari 2003 sampai dengan sekarang 2022 artinya sudah cukup lama nih Ustaz. Alhamdulillah. Seperti apa Ustaz promo-promo yang Ustaz lakukan untuk menarik generasi-generasi muda untuk lebih cinta kepada Al-Quran Pak Ustaz? Tip ya. Biasanya ya, ketika santri ataupun wali santri datang ke pesantren ya, kita tanya dulu gitu tuh, Ibu, Bapak, ini anak mau mondok atas inisiatif siapa? Siap. Gitu kan. Jadi kita yakinkan dulu bahwa anak ini mondok keinginan siapa. Itu satu. Siap. Kemudian yang kedua, nah ketika dia menjawab keinginan dirinya sendiri, nah ini sudah luar biasa. Siap. Gitu kan. Tapi ketika dia berkata anaknya ini atas keinginan saya Ustadz orang tuanya, nah berarti ini yang harus bareng-bareng kita tanam kepada anaknya. Gitu.
Nah, baru ketika nanti mereka masuk ke dalam pesantren Laroiba, ya, mereka baru kita ajarkan. Yang pertama kali pembelajaran yang dilakukan di Laroiba itu kan, itu bukan Al-Quran dulu sebenarnya, tapi adabnya dulu. Siap. Gitu kan. Jadi 1 bulan ketika santri sudah di Laroiba, mau santri baru atau pindahan, ya, yang baru datang Laroiba, kita nggak belajar KBM. Siap. Kita adab 1 bulan, kita gejek. Adabnya, tauhidnya, gitu kan, fikihnya, ibadahnya kita gejek. Nah, barulah mulai kita ajarkan Quran. Nah, karena memang kan ada ini mengatakan begini, adab sebelum ilmu. Betul. Begitu siap, kan. dahsyat. Nah, Jadi memang begitu. santri-santri yang baru masuk tergabung dalam keluarga besar Pondok Tahfidz Laroiba awal-awal tidak langsung belajar Al-Quran, tapi adab dulu yang diutamakan. Tentu Ustadz, dalam proses belajar kan tidak hanya menghafal, artinya dari pagi sampai malam menghafal. Ya. Ada aktivitas-aktivitas lain, misal olahraga. Ada. Seperti apa Ustadz, bisa dijelaskan? Ya. Ada satu khusus momen waktu di waktu Ba'da Asar. Ba'da Asar itu sebenarnya kita tidak ada kegiatan Al-Quran. Jadi fokus semuanya untuk riadah, olahraga ataupun ekstrakurikuler gitu Kang ya. Jadi di mana harus ada olah fikir, olahraga dengan olah hati. Betul. Gitu kan. Maka kalau ketiga ini tidak saling bersama-sama, hilang satu misalkan ya, kemungkinan akan sakit. Siap, betul. Makanya ya 3 ini yang kita jaga. Nah, ketika olah fikir ya mereka menghafal. Begitu kan, mereka belajar. Olah hati ya mereka berzikir, ibadah, ta'abudiyah. Kemudian olahraga ya mereka melakukan aktivitas jasadiyah begitu. Jadi khusus di waktu sore, Ba'da Asar sampai sebelum maghrib setengah jam sampai jam setengah 6 itu mereka olahraga. Siap. Olahraganya juga macam-macam ya. Macam-macam. Ada tapak suci ataupun pencak silat, begitu kan, bela diri. Kemudian ada pramuka, ada latihan pidato 3 bahasa, ya, bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Kemudian ada juga tambahan pelajaran yang senang dengan bahasa Arab, bahasa Arab. Siap. Sepak bolanya? Sepak bola ada tuh. Masya Allah, ini agak keluar melenceng dari tema kita pagi hari ini Ustadz. Ini Piala Dunia final Argentina Prancis, milih mana nih Ustadz? Saya dari awal itu ngedukung Argentina sebenarnya. Argentina, siap. Berarti kalau Faiz Prancis ya. Kita tunggu nanti hari Minggu ya. Kira-kira Argentina atau Prancis. Siap Ustadz, artinya dari 2003 kemudian sampai dengan sekarang 2022 kan, mungkin bisa Ustadz gambarkan bagaimana animo masyarakat terutama untuk tergabung di proses belajar mengajar di Laroiba. Fluktuatifnya seperti apa Ustadz? Apakah memang setiap tahun mengalami peningkatan atau dia naik turun Ustadz santrinya? Justru sekarang kita bingung nih. Kita bingung, nggak ada tempat ini. Masya Allah, gitu. Luar biasa. Karena waktu pertama, jadi ceritanya begini Kang, dari tahun 2003 sampai 2014 ya, itu pesantren kita itu masih menganut sistem 2 pesantren ya. Jadi pesantren tahfidz dengan modern. Jadi belum fokus nih. Siap. Nah, ketika tahun 2015 sampai sekarang baru kita fokus ke pesantren, ke Qur'annya begitu. Jadi ketika kita fokuskan ke dalam Al-Quran ya, ternyata Masya Allah ya, hasrat dan juga keinginan orang tua ataupun anaknya untuk belajar Al-Quran itu ternyata tinggi. Masya Allah. Gitu. Sampai kita bilang begini, karena memang baru jenjang SMP ya, Kang Faiz ya. Jadi ketika setelah saya SMP ya, orang tua bingung nih gitu kan, Ustadz mohon arahannya gitu kan, kemana ya. Kita sampaikan insya Allah Ibu 2 tahun ke depan ataupun tahun depan kita akan bangun SMA-nya gitu. Karena memang butuh wadah, karena memang begitu animo masyarakat kepada pesantren tahfidz ya, khususnya Laroiba itu sangat tinggi. Siap. Begitu. Ini dahsyat ya teman-teman, artinya animo tentu ini kenapa masyarakat begitu sangat tinggi dan percaya orang tua menitipkan anaknya di Pondok Tahfidz Laroiba ini karena komitmen dan juga semangat ya yang dilakukan oleh teman-teman Dewan Guru, para ustadz di Pondok Pesantren Laroiba seperti itu. Pak Ustadz, tentu tadi Ustadz menyampaikan berarti sekarang ada SD dan SMP ya? TK ya, dari TK bahkan TK, SD, SMP dan SMA baru akan dibuka insya Allah. Masya Allah, luar. Total sekarang ada berapa santrinya di Pondok Tahfidz Laroiba Ustadz? Kalau dari jenjang TK, SD, SMP kalau kita kumulatifkan itu kurang lebih ada 650. Masya Allah, dahsyat ya teman-teman. Ini bagaimana nanti akan melahirkan generasi penghafal Al-Quran insya Allah Ustadz ya. Amin. Kalau pemuda-pemuda Indonesia ke depan, adik
adik-adik kita ini hafiz Quran, insya Allah ketika ke depan menjadi pemimpin juga akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas. Ustadz, tentu artinya proses yang Ustadz lakukan beserta para Ustadz yang para pengajar di Pondok Tahfidz La Roibah tidak mudah. Dari awal berdiri 2003 sampai dengan sekarang 2022 ini animonya semakin tinggi. Apa yang Ustadz terapkan sehingga begitu banyak animo masyarakat untuk belajar di Pondok Tahfidz La Roibah, Pak Ustadz? Ya. Kita itu dalam mendidik santri, Kang, ya kita sampaikan juga di awal dengan orang tua bahwa output pesantren ini ataupun selama pendidikan proses anak bapak ibu ketika di La Roibah itu akan kita didik 3 hal. Yang pertama Al-Qur'annya, yang kedua adabnya, dan yang ketiga bahasanya. Itu. Sedangkan dalam proses pendidikannya di dalamnya Dewan Asatidz itu 2 hal. Yang pertama adalah pengasuhannya, yang kedua adalah Al-Qur'annya. Gitu. Karena kita melihat begini ya. Al-Quran ini kan tinggi ya, Kang, ya, begitu. Butuh hati yang memang siap untuk menghafal, butuh hati yang bahagia, butuh hati yang sukacita. Betul. Begitu kan, gitu. Kalaupun sedih, misalkan baca Quran, hati senang. Tapi kalau sedih, ngafal Quran, belum tentu. Betul. Begitu kan. Nah, makanya untuk menghafal Quran ini dibutuhkan hati yang senang. Hati yang senang bermula dan bermuara pada pengasuhan yang bagus, yang baik gitu. Makanya pesantren La Roibah itu konsentrasi di bidang pengasuhannya dan di bidang Al-Qur'annya. Masya Allah. Begitu. Dalam mendidik adab santri tentu kan di bidang pengasuhan gitu. Contoh begini. Ya. Siswa atau santri ya, ngafal Quran itu pendidikan. Tapi cinta Quran itu pengasuhan. Siap. Nah, gitu kan. Nah, sama halnya kalau begini, atau santri pintar itu pendidikan. Tapi kalau cerdas itu pengasuhan. Gitu. Karena kan ada nilai kehidupan yang tidak bisa dipelajari selain dari pengasuhan itu sendiri, begitu. Jadi memang polanya juga memang sudah baik dilakukan di Pondok Tahfidz La Roibah. Itu mengapa teman-teman ya, masyarakat Serang, masyarakat Banten ini semakin tahun semakin banyak animo masyarakat orang tua untuk menitipkan anaknya belajar di Pondok Tahfidz La Roibah. Ini lokasi persisnya ada di mana? Mungkin Ustadz bisa kita persis di depan Pasar Kelodran, Kang Faiz. Pasar Kelodran. Depan Pasar Kelodran, nah pinggir jalan, orang bilang kita itu pesantren diskotik mewah. Di sisi kota seetik, belakangnya mepet sawah. Siap. Jadi diskotik singkatan ya. Di singkatan ya, bukan ini, bukan secara itu, tapi singkatan. Siap. Jadi ini persis di depan Pasar Kelodran ya. Persis sebenarnya. Jadi teman-teman mungkin sudah yang tiap hari lewat Ciruas mau ke Serang ini sudah tahu betul Pasar Kelodran yang tiap Sabtu Minggu tuh macet ya. Sabtu Selasa. Siap, udah makanan sehari-hari. Gitu. Siap Ustadz, artinya kan setiap tahun tentu harus ada peningkatan belajar siswa, karena kalau kita lihat kan perkembangan teknologi juga sekarang luar biasa pesat. Kalau dari sisi teknologinya seperti apa di Pondok Tahfidz La Roibah? Apakah diperkenalkan juga dengan teknologi atau memang fokus di Al-Quran saja, hafiz saja, Pak Ustadz? Yang dijawab Ustadz, kita rehat setelah yang satu ini tetap di podcast La Sarfa. Yes, terima kasih banyak sahabat harapan, tentunya Faiz di studio podcast La Sarfa masih bersama dengan pimpinan Pondok Tahfidz La Roibah, Ustadz Alsof. Terima kasih banyak Ustadz Alsof ini masih bersedia untuk ngobrol-ngobrol di studio podcast La Sarfa. Pertanyaan berikutnya tadi yang sempat ke pending. Kalau dari sisi pembelajaran, kita berbicara soal teknologi yang semakin hari semakin pesat. Apakah memang ditanamkan juga pembelajaran soal teknologi Ustadz di Pondok Tahfidz La Roibah atau seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan. Ya. Pondok Tahfidz La Roibah ya, selain mencetak generasi penghafal Quran, kita juga mencetak generasi yang siap ditempa dalam setiap lini. Gitu, artinya mencetak generasi pemimpin. Tentu kan yang namanya pemimpin, setidaknya mereka harus paham dan mengetahui meskipun tidak mahir, begitu kan? Nah, di pesantren Tahfidz La Roibah juga ya kita ajarkan mereka tentang multimedia kan.
kita ada podcastnya kan. Siap, Nah, Masya jadi Allah. kalau di YouTube Laroiba itu ya ada juga sebenarnya. Biasanya santri-santri, kalau enggak ustadz-ustadz yang ngisi begitu. siap. Gitu. Kemudian untuk komputer juga ya secara dasar mungkin kita ajarkan gitu. Tapi kalau untuk yang lainnya kan itu untuk jenjang selanjutnya ya. Jadi hanya misalkan bagaimana mereka minimal berdakwah tidak malu di depan kamera. Masya Allah. Itu yang paling penting sebenarnya mah Siap. gitu kan. Karena nantinya kan gini, namanya orang masyarakat kan menganggap bahwa santri itu serba bisa. Gitu, nggak pengen tahu kan. Ya kan, benar nggak kan? Betul, Nggak betul. pengen tahu. Ya, namanya santri kudu serba bisa, terutama dalam perihal agama begitu. Nah, di zaman sekarang yang memang modern dan penuh dengan kecanggihan teknologi, tentunya salah satu tantangannya adalah tidak gugup di depan kamera. Betul. Ya, Siap. ini juga kan perlu diasah. Yes. Begitu, siap. makanya kita ajarkan juga. Baik Ustadz, kalau dari sisi teknologi kan artinya teman-teman di Pondok Tauhid Laroiba juga sangat dibekali dengan ilmu-ilmu teknologi, artinya biar apa yang tadi Ustadz sampaikan juga ketika keluar dari Pondok Tauhid Laroiba ini setidaknya bisa berkontribusi lebih di masyarakat seperti itu. Ustadz, kalau pertanyaan Faiz berikutnya soal bagaimana para santri kemudian keluar menjadi seorang pemimpin, bagaimana bisa bergabung di masyarakat, tentu dibutuhkan guru-guru juga yang berkualitas, ustadz-ustadz juga yang berkualitas. Seperti apa kompetensi dasar para ustadz, para tenaga pengajar di Pondok Tauhid Laroiba? Apakah ada seleksi khusus atau seperti apa Pak Ustadz? Ya. Tentu begini Kang ya. Murid bagus berasal ataupun dididik dan dihasilkan dari pendidikan yang bagus. Siap. Pendidikan yang bagus itu bisa dari orang tua yang bagus dan juga guru yang bagus. Begitu. Jadi ada kolaborasi antara guru, orang tua, satu lagi lingkungan yang bagus. Siap, betul. Begitu ya. Tentu kalau kita berbicara di pesantren Laroiba, ya, pesantren Laroiba itu sebenarnya selektif dalam memilih guru kan. Gitu. Terutama guru yang memang yang kita cari adalah guru Al-Qur'an. Kita nggak sembarangan. Gitu. Kadang ketika kita membuka apa artinya mengabdi ya, jadi gitu. Ketika itu kita tes dulu ini. Guru ini punya kompetensi minimal standar itu 15 juz. Siap. Untuk apa namanya ya? Masya Untuk Allah. mengajar Al-Qur'an ke santri-santri Laroiba. Siap, ini jadi para ustadz, para dewan guru yang sekarang mengajar di Pondok Tauhid Laroiba ini semuanya minimal 15 juz. Nah, semuanya hafal Quran begitu. Siap. Itu, dan memang ada muhafiz kita ada 3 di Laroiba seperti itu, dan insya Allah ini yang siap sedia ya setiap malam ya, bareng-bareng ngopenin santri. Siap. Jadi memang ini tadi sepakat juga apa yang Ustadz Altop sampaikan, artinya tidak akan lahir para santri-santri yang berkualitas, tidak akan lahir para santri-santri yang memiliki kompeten yang dahsyat tanpa ada guru-guru juga yang berkompeten dan juga berkualitas seperti itu. Jadi memang perlu ada kolaborasi ya antara guru, santri, orang tua dan juga lingkungan. Ustadz, tentu ke depan tidak akan seperti ini saja di Pondok Tauhid Laroiba. Tentu akan ada perubahan-perubahan. Ke depan visi misinya seperti apa untuk Pondok Tauhid ke depannya? Selain tadi ngebangun SMA ya Ustadz ya untuk perluasan wilayah. Yang pertama ya, visi kita itu satu ya, kita punya ini slogan Kang Faiz, satu rumah satu hafiz Quran. Satu rumah satu hafiz Quran. Nah, jadi artinya minimal setiap rumah itu ada penghafal Quran, yang dimana ya rumahnya itu nanti ya Allah berkahi begitu tuh dengan adanya anak yang penghafal Quran itu. Jadi slogan kita satu rumah satu hafiz Quran. Kemudian yang kedua, ya, visi kita itu ya, bagaimana nih mencetak generasi penghafal Quran yang tidak hanya yang soleh, muslih, cerdas akhlak, ilmu dan spiritual. Tidak hanya soleh, tapi muslih. Muslih itu artinya mengajak orang lain untuk soleh. Nah, sebagaimana firman Allah kan untuk mengajak kepada amar ma'ruf dan nahi munkar. Dan itu diajarkan dalam bentuk pidato ataupun dalam bentuk keteladanan begitu. Kemudian yang ketiga, ya, insya Allah ini visi mulia kita ya, kita akan membangun 5 pesantren tahfidz Laroiba. Masya Allah. Gitu. Dan memang satu diantaranya adalah Universitas Laroiba insya Allah. Amin. Nah ini apa namanya visi ke depan. Tentunya kan tidak hanya sebatas untuk jenjang TK SD, tapi integrasi itu penting.
Betul. Jadi dari TK ke SD, SD, SMP, SMP, SMA, SMA kuliah. Masya Allah. Nah, begitu. Siap, dahsyat ya. Jadi visi ke depan, strategi ke depan teman-teman, insya Allah di Pondok Taufidz La Roiba tidak hanya di TK, kemudian SD, SMP, tapi akan membangun SMA bahkan universitas. Amin. Dan akan ada 5 Pondok Taufidz ya. La Roiba. La Roiba. Sejauh ini berarti masih satu ya Ustadz ya? Kita satu, dan ini kita mau bangun yang kedua ini. Yang kedua, di mana lokasinya Ustadz? Masih di Bocoran. Kota Serang, di Curug. Siap. Nah, rencana untuk yang 5 ini apakah fokus di Banten saja atau memang akan keluar dari wilayah Banten Ustadz? Untuk saat ini kita masih fokus di daerah Banten. Begitu, karena melihat data yang disampaikan oleh, dulu saya pernah ikut pelatihan ya di 2016 itu dari ketua LPTQ-nya ya, menyampaikan bahwa Banten ini lebih dari 50% ternyata buta huruf Al-Qur'an. Itu Banten itu statement yang dilayangkan oleh ketua LPTQ Provinsi Banten. Untuk itu kita semua. tamparan keras sebenarnya. Provinsi yang dijuluki sebagai 1000 kiai sejuta santri, ini 50% penduduknya buta huruf Quran malah begitu kan. Nah, itu menjadi nyes lah mungkin ya. Apalagi kita ini putra Banten lah gitu kan, putra. Ini Faiz baru tahu juga nih Pak Ustadz, artinya 50% buta Al-Quran ya. Di tengah julukan kita sebagai kota santri, 1000 kiai sejuta santri, seperti artinya kalau visi ke depan di Pondok Taufidz La Roiba akan bangun 5 Pondok Taufidz gitu di yang sudah terbangun, yang sekarang sudah berjalan di Pasar Kalodran, kemudian di Curug. Apakah memang fokus di Kota Serang atau memang enggak? Nanti ada kita di kabupaten insyaallah ya, gitu. Untuk sisanya ya kita masih pikirkan. Siap. Jadi ini teman-teman mohon doakan yang menonton ya, karena semakin banyak yang mendoakan tentu ini akan semakin bagus, dan insya Allah karena ini program yang sangat mulia dan ini luar biasa, nanti akan mimpi tadi Ustadz Altaf juga bagaimana satu rumah bisa ada satu hafiz Quran. Luar biasa Pak Ustadz. Artinya kalau Pak Ustadz melihat minat dari si santrinya sendiri dalam belajar Al-Quran dari tahun ke tahun itu seperti apa Ustadz? Dari kacamata Ustadz yang sudah lebih dulu mengamati para santri dari mulai jenjang TK, SD sampai dengan SMA, sampai dengan SMP. Oke. Jadi begini Kang Faiz ya. Melihat minat santri yang ada di kita begitu ya, itu setiap tahun memang butuh proses ya, saya anggap butuh proses. Kenapa begini? Soalnya ya, ketika mereka ini kan masih kecil ataupun masih belum punya pikiran apa-apa ya, ketika mungkin belum bisa ya bisa, kemudian ada sebagian orang yang mondok karena rasa terpaksa, ada juga yang memang keinginan sendiri ya. Makanya kita melihat ya ini dari sisi dua hal. Yang pertama kita lihat dari kemampuan santri, dan yang kedua kita lihat dari kemauan santri. Siap. Gitu ya. Jadi tentunya dalam menghafal Quran ya, kita petakan begini agar semua pendidikan yang pesantren ataupun yang asatid berikan kepada santri itu maksimal, makanya kita bentuk dalam bentukan kelompok. Yang pertama kita melihat ini santri punya kemauannya tinggi, biasa aja atau rendah. Betul. Atau kemampuannya ini sekali ngafal, sekali duduk 1 halaman setengah jam, apa 1 jam, apa 2 jam, apa 1 hari. Betul. Gitu kan. Jadi lihat kompetensi, kemampuan dan kemauan. Siap. Nah begitu. Dari seleksi tersebut ya, kita tempatkan guru-guru terbaik ya untuk mendidik santri-santri terbaik. Siap. Gitu. Ketika di mana misalkan ada satu santri yang dipaksa oleh orang tuanya untuk mondok, ya ini kan nilai ibadah untuk orang tuanya. Betul. Gitu kan. Sehingga kita sadarkan, pertama ya ketika nanti mondok ya, pertama ya satu niatnya kan Allah. Kedua yuk bantu bapak dan ibu. Ketiga ini bekal antum nih. Begitu kan. Jadi kita tumbuhkan dulu semangatnya. Itu bagi mereka yang memang kemauannya sedikit ataupun nggak punya kemauan. Hafal kan gitu. Ya. Kemudian ada yang kemauannya tinggi. Nah, ini sebenarnya tinggal kita apa bahasanya ya? Ya tinggal kita senggol dikit. Betul ya. Gitu kan. Maksudnya kasih motivasi dikit mereka langsung buk gitu. Merejat lagi gitu. Nah, kalau yang ketiga, nah itu kalau yang repot itu ketika kemampuannya di bawah minimum gitu kan, dan kemauannya juga sama. Nah,
makanya kita hadirkan juga ustadz yang terbaik begitu. Siap. Gitu, karena memang kita yakin bahwa setiap santri itu punya talentnya masing-masing. Betul, siap. Gitu. Ya, Jadi ngafal Quran ataupun belajar Al-Quran itu adalah pondasi pokok utama. Siap. Nah, tentunya kita hadirkan guru-guru yang memang sesuai dengan keinginan dan juga passion mereka. Siap. Begitu. Siap. Jadi memang macam-macam ya. Tadi apa yang Pak Ustadz Altof jelaskan, ada yang memang karena kemauannya tinggi, mohon maaf kemampuannya yang agak rendah. Kemudian ada kemampuannya tinggi tapi kemauannya yang rendah. Ustadz, kalau artinya dari 2003 sampai dengan sekarang 2022 sudah melahirkan banyak alumni, sudah melahirkan banyak orang-orang hebat Pondok Tahfidz Laroiba. Biasanya nih, ini rata-rata Ustadz sarankan setelah lulus SMP, di tingkat SMP teman-temannya sederajat di Laroiba, Ustadz sarankan apakah kembali mondok di pondok pesantren yang ada di wilayah Banten atau pendidikan yang ada di wilayah Banten, atau memang Ustadz ajarkan motivasinya untuk keluar atau bahkan ke luar negeri, Pak Ustadz? Ustadz dorongnya seperti apa? Sip ya. Karena untuk tahun ini kita belum buka SMA, Kang ya. Gitu. Artinya belum ada jenjang lanjutan dari SMP ke SMA. Tentunya kita senantiasa mendorong dan memotivasi para santri ketika nanti lulus ya minimal hafalan yang mereka punya itu terjaga. Siap. Ya itu, entah itu mereka di pesantren tahfidz ataupun di rumah Al-Quran, begitu kan. Yang jelas adalah kita menghimbau kepada santri dan juga ngobrol sharing dengan orang tua ya, ini anak ya harus tetap dalam ranah relnya khitohnya di Quran. Begitu. Siap. Jadi memang harus track ya Ustadz ya. Kalau memang nanti dilanjut ke SMA gitu ya Ustadz ya. Jadi juga jangan sampai hafalan yang sudah hafal itu hilang, karena sayang sudah 15 juz, 20 juz sampai dengan 30 juz. Ustadz, artinya kalau pertanyaan Faiz berikutnya ini kan luar biasa apa yang diajarkan oleh Dewan Guru di Pondok Tahfidz Laroiba, dari pagi kemudian sampai malam terus mengajar dan lain sebagainya. Minatnya juga semakin hari semakin bagus dari masyarakat Serang untuk menitipkan anaknya di Pondok Tahfidz Laroiba. Ustadz, kalau mimpi pribadi Ustadz secara pribadi seperti apa sih Ustadz untuk alumni yang sudah keluar dari Pondok Tahfidz Laroiba? Ya. Mimpinya mereka bisa berkontribusi untuk bangsa dan negara ini, khususnya untuk meninggikan izah Islam, Kang Faiz. Begitu. Jadi setiap para santri ya mereka berkontribusi kepada masyarakatnya. Gitu. Mungkin bahasanya jangan sampai jaga kandang lah, jago kandang lah begitu kan. Ketika misalkan di pesantren mereka jago pidato ataupun ketika di pesantren mereka dilatih untuk menjadi seorang figur pemimpin, tapi ketika di masyarakat umes. Begitu kan. Itu makanya ya harapan saya pribadi ya untuk para santri ya ataupun alumni Laroiba ya teruslah tebarlah kebaikan dimanapun, berikan kontribusi yang terbaik untuk umat dan juga untuk agama ini. Siap, dahsyat Ustadz. Artinya dari 2003 sampai dengan 2022 sudah banyak sekali penghargaan mungkin yang diterima oleh Pondok Tahfidz Laroiba. Ini ada penghargaan apa saja Ustadz yang mungkin pernah diraih di Pondok Tahfidz Laroiba? Baik dari level olahraganya mungkin, keseniannya atau dan lain-lain Ustadz. Kita juara umum pentas PAI Kota Serang tahun 2019. Masya Allah. Jadi sebelum corona muncul melanda. Alhamdulillah untuk santri-santri ini ya, mereka menjuarai juara umum sekota Serang pentas PAI, di mana pemenangnya itu ketika itu ada yang juara 1 hafiz Quran juz 30, bukan 30 juz 30. Kemudian ada juga yang memang pidato. Jadi itu menjadikan SMP Laroiba, santri Laroiba menjadi juara umum Kota Serang. Kemudian di tingkat provinsi kita juara 2 lomba tahfidz ya, tingkat 5 juz. Begitu. Nah, tinggal mungkin insyaallah di next level ya untuk nasional ya kita akan segera begitu menyiarkan Laroiba ini. Amin ya. Dan insyaallah melalui tayangan podcast ini juga semakin banyak teman-teman yang tahu, masyarakat yang tahu tentang Pondok Tahfidz Laroiba. Ini luar biasa penghargaannya, baik dari level kota kemudian juga level provinsi teman-teman. Ustadz, artinya banyak juga mungkin para orang tua yang ingin menitipkan anaknya belajar Al-Quran di Pondok Tahfidz Laroiba. Syaratnya sulit nggak sih Ustadz untuk bisa bergabung
menjadi bagian dari keluarga besar Pondok Tahfidz Laroiba, Ustaz? Mudah, Pak. mudah Kang. Siap. Ya, bagi Bapak Ibu ya kalau punya anak hendak belajar bareng-bareng dengan kami mencetak generasi penghafal Quran yang dimana satu rumah satu hafidz Quran, Bapak nanti Ibu tinggal datang ke pesantren ya, kemudian ya menghadap ataupun datang ke kantor saja. Nanti kita terima begitu. Karena kita bukan melalui proses seleksi kan. Tapi kita kuota. Oh, siap. Gitu. Jadi ini terbuka lebar dan tahun ini kita hanya membuka untuk 50 santri. 50 santri. 50 santri saja, 30 ikhwan, 20 akhwat. Ini untuk yang SMP. SMP Gitu. siap. Adapun yang SD kita hanya membuka untuk 80 santri ataupun siswa. Siap. Dan untuk TK kita hanya membuka 30. Siap. Jadi karena kita meyakini begini ya. Kenapa kita menggunakan metode kuota? Kuota, betul, sistem, bukan seleksi. Bukan seleksi, karena kita meyakini setiap anak itu unik. Yes, betul, Ustaz. Lahir secara fitrahnya. Betul. Ada anak yang hobi ada anak yang punya skill ataupun talent di bola, ya, yang penting mereka belajar Quran. Pokoknya itu. Nah, sisanya mereka nanti kita kembangkan, kita bantu begitu. Makanya ya hari ini kita sudah berjalan hampir menuju 2 bulan dari fase pembukaan di bulan November awal kan, gitu. Jadi tinggal sedikit lagi sebenarnya kuotanya ini. Masya Allah. Padahal masih jauh, cuman antusias dan animonya masyarakat alhamdulillah tinggi untuk sama-sama belajar Quran bersama kita, gitu bareng-bareng begitu. Siap. Ini dahsyat apa yang tadi Pak Ustadz Altop sampaikan. Artinya setiap anak itu unik. Faiz teringat dengan kata-kata sakti dari Albert Einstein ya, teman-temannya. Kalau kamu menilai seekor ikan dari cara dia memanjat pohon, mau sampai kapanpun ikan tersebut merasa dirinya tidak pintar ya Ustadz. Artinya setiap anak berbeda. Ada yang memang pintar dalam menghafal, tapi mohon maaf di yang lain agak turun. Begitupun sebaliknya. Ini kenapa di Pondok Tahfidz Laroiba teman-temannya ini menggunakan sistem kuota. Dan ini kuotanya udah mau habis ya Ustadz. Udah mau habis ini. Nah, 50 kuota. Ini sampai tanggal berapa tadi Ustadz? Gelombang 1 kita sampai akhir bulan Januari. Gitu. Tersisa sekarang kurang lebih 30 santri lagi lah kuotanya. Ini masih lama padahal sampai dengan akhir Januari teman-teman, tapi sampai dengan sekarang sudah mulai banyak peminat. Jadi silakan nih untuk para orang tua yang ingin menitipkan anaknya di Pondok Tahfidz Laroiba, baik di SMP-nya, di SD-nya, TK-nya. Ini waktunya semakin terbatas dan juga ini tidak menggunakan kualifikasi tapi memang sistem kuota ya Ustaz. Kuota. Siapa cepat dia dapat. Betul. Siap Ustaz, mungkin terakhir apa yang ingin Ustaz sampaikan? Yang pertama untuk para dewan guru tenaga pengajar di Pondok Tahfidz Laroiba, yang kedua untuk para santri mungkin Ustaz apa yang Ustaz sampaikan, dan yang ketiga untuk para orang tua wali murid yang sudah menitipkan anaknya di Pondok Tahfidz Laroiba, dan yang terakhir yang keempat untuk masyarakat Banten. Banyak Ustaz ya. Silakan Ustaz, silakan. Itu mungkin secara umum saja kan ya, begitu ya. Jadi para hadirin ya di podcast Harfa Banten, Nas Harfa Banten ya. Ada satu harapan ya, bahwa pertama adalah cintai Quran ya, gitu. Memang agak sulit ini. Biasanya kalau mencintai benda hidup itu lebih mudah gitu kan. Ini kan kitab ya, yang dimana kalau hanya orang awam menganggapnya dibaca, tapi bagi orang yang serius justru Quran itu hidup gitu ya. Maka cintai Quran ya. Karena memang bagaimanapun sepelik apapun hidup, justru kuncinya ada di Al-Quran begitu ya. Jadi hadirnya pesantren Tahfidz Laroiba itu adalah sebagai wadah untuk yuk sama-sama belajar bareng Quran, yuk sama-sama ngaji bareng, yuk sama-sama duduk bareng, murojaah bareng. Itu kayaknya indah. Adapun misalkan ketika nanti anak ibu di rumah ataupun dengan keluarga ya, ada satu momen khusus harapannya untuk tidak saling megang HP, untuk matikan televisi, kemudian duduk bersama ngaji bareng. Nah itu sebenarnya hal-hal yang dirindukan itu kan Pak. Nah itu kan artinya bagian daripada keluarga impian gitu kan. Makanya yuk bareng-bareng kita wujudkan keluarga impian seperti tadi ya, dengan mewujudkan bagaimana satu rumah satu hafidz Quran. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih banyak Ustadz Altop sudah hadir dan berbagi cerita tentang Pondok Tahfidz Laroiba teman-teman. Jadi silakan untuk para orang tua yang ingin
menyekolahkan anaknya, menitipkan anaknya untuk memperdalam Al-Quran terutama adab ya teman-temannya, bisa langsung datang ke Pondok Tahfidz La Roiba. Ini lokasinya ada di Kalodran, persis depan Pasar Kalodran Serang. Pasar Kalodran udah pada tahu. Mungkin ada sosmednya Ustadz, bisa ada. teman-teman bisa follow, bisa kepo-kepo kan kalau sekarang, boleh di Instagram atau di Facebook, silakan. Jadi bisa nanti teman-teman follow di di Facebook di Pesantren Tahfidz La Roiba, atau di IG pesantren Tahfidz La Roiba gitu. Atau melalui WhatsApp admin bisa di 0877 377 5794. Siap ya, jadi teman-teman langsung di follow di @pondok Tahfidz La Roiba atau di Facebooknya, di YouTube-nya juga. YouTube-nya. Jadi semuanya teman-teman bisa kepo-kepo tuh aktivitas, kemudian apa aja yang dilakukan oleh para santri, oleh para guru dalam proses belajar mengajarnya, bisa langsung follow, di subscribe ya teman-temannya, share, like, and comment. Terima kasih banyak Ustadz sudah hadir. Pak Is pamit ya, Pak Ustadz pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.